pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, walaupun kemarin sakit. Semoga lekas sembuh ya Ibu. Terima kasih. Kami dari perwakilan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris 2022A dari Universitas PGRI Jombang izin untuk melakukan wawancara kepada panjenengan tentang profesi panjenengan sebagai kepala sekolah. Sudah semester berapa, Mbak? Semester 3, Alhamdulillah. Monggo, apa yang mau ditanyakan? Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu mendefinisikan peran seorang kepala sekolah dan bagaimana Ibu melihat dampaknya terhadap kesuksesan sebuah sekolah? Ya. Kalau di SD, Mbak, peran kepala sekolah itu sekarang manajerial. Jadi kepala sekolah itu tidak mempunyai kewajiban untuk mengajar. Tugasnya hanya mengatur jalannya lembaga, bagaimana lembaga itu, masalah maju mundurnya itu tergantung kepala sekolah. Jadi tidak sama dengan yang lalu. Kalau yang lalu itu kepala sekolah juga mengajar, tapi sekarang difokuskan untuk menata. Jadi hanya menata, terus nanti memakai kurikulum apa harus disesuaikan itu. Menggunakan kurikulum yang diberikan pemerintah saat ini, kami menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi untuk kurikulum Merdeka itu tidak bisa langsung 6 kelas itu enggak bisa. Karena apa? Karena ada hubungannya dengan biaya. Bantuan dari bos itu ya. Kalau dulu itu waktu dipanggil dan istilahnya di BIMTEK itu katanya lembaga itu punya istilahnya akan mendapat bantuan khusus, tapi sampai saat ini belum ada. Jadi dikembalikan lagi uang bos. Makanya untuk itu kami menganggarkan itu tidak langsung satu lembaga tapi 2 kelas. Di sini yang kami anggarkan pertama itu kelas 1 dan kelas 4. Tahun berikutnya kelas 2 dan kelas 5. Jadi untuk tahun berikutnya lagi baru kelas 3 dan kelas 6. Karena ada hubungannya dengan dana, sarana dan prasarana. Seperti itu dampaknya, Mbak ya. Dampaknya kepada masyarakat. Kalau sekolahnya maju, otomatis masyarakat itu lebih percaya. Dan akan mendaftarkan, menyekolahkan di SD yang dianggap lebih maju dari yang lainnya. Seperti itu dampaknya. Kemudian, apa yang menjadi visi Ibu untuk pengembangan sekolah ini? Dan bagaimana Ibu merencanakan untuk mencapai visi tersebut? Untuk visi, bagi saya sebagai pedoman untuk menjalankan, yaitu untuk ukuran, Mbak ya. Visi itu untuk ukuran. Kami akan melangkah kemana? Itu kalau tidak punya visi, nanti arahnya akan berantakan. Jadi dengan adanya visi, nanti saya akan menulis di kurikulum KOSP. Itu pertama apa, kedua apa. Jadi akan saya laksanakan mulai dari visi yang pertama, visi yang kedua, dan misi, sekalian misi dan tujuan itu bagi saya adalah untuk petunjuk mengarahkan ke arah yang sesuai dengan rencana semula. Itu dampaknya. Jadi maka untuk anaknya akan disekolahkan di situ, Karena apa? Karena lebih maju tadi, Seperti itu. Saya tambah lagi, Mbak. Dalam mengatur dan memimpin lembaga, lulusan dari lembaga yaitu SDN Tunggorono 1, paling tidak itu kalau sudah keluar yaitu mau ke SMP, itu akhlaknya, terutama saya ndak harus nilai tinggi 100, tidak.
tapi akhlaknya mulia. Jadi anak soleh dan solihah. Paling tidak arahnya itu ke arah yang lebih positif. Jadi seperti itu Mbak, saya enggak menuntut nilai ujian 100, 90 itu enggak. Yang penting akhlaknya itu yang paling utama bagi SD Tunggorono 1. Gitu. Selanjutnya, bagaimana Ibu memastikan bahwa seluruh staf pengajar merasa didukung dan terinspirasi untuk memberikan yang terbaik dalam lingkungan kerja mereka? Gitu. Kalau saya melihat itu Mbak, setiap tahun hasilnya meningkat. Itu sudah kelihatan lebih maju. Dan itu siapa yang bekerja? Ya guru-guru, guru-guru, kepala sekolah tanpa bantuan guru-guru semua dan operator tidak akan bisa berjalan lancar. Dengan adanya hasil yang meningkat itu, makanya kami merasa bahwa teman-teman guru di sini itu sukses. Yang kedua, selalu patuh. Maksud patuh itu kan banyak Mbak, banyak aturan-aturan. Contohnya begini, anak itu diharapkan untuk punya karakter. Nah, untuk karakter itu guru-guru disuruh kalau pagi itu menjemput di depan, gitu ya, di depan pagar masuk itu nggih. Lah dengan adanya salam-salaman nggih, salaman dengan guru pagi dan orang tua menitipkan anaknya itu akan lebih enjoy. Itu termasuk pelajaran karakter. Dan itu setelah saya sampaikan ke guru-guru dan gurunya itu manut. Tidak ada yang membantah, alhamdulillah di sini. Dan seperti itu Mbak. Akhirnya saya itu merasa kalau di sini itu sukses. Nggih. Kerjasamanya terkoordinasi dengan baik gitu. Iya, betul. Sangat baik. Kemudian dalam konteks pendidikan saat ini, bagaimana Ibu menghadapi tantangan-tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh sekolah dan strategi apa yang Ibu tempuh untuk mengatasi hal tersebut? Nggih. Kalau tantangan itu selalu ada sejak awal. Kadang-kadang guru itu mau daftar jadi kepala sekolah itu takutnya ya kalau ada masalah-masalah yang tak terduga. Nah itu tadi misalnya kurikulumnya ganti kurikulum merdeka, otomatis saya sebagai kepala sekolah harus bisa mikir terus gimana murid saya, bagaimana bukunya, terus bagaimana cara belajarnya. Lah itu kalau kepala sekolah punya strategi, punya cara, ya akan lebih mudah. Ya tadi sudah saya sampaikan, misalnya tadi masalah buku ya, buku itu awalnya katanya diberi sama pemerintah khusus lewat DAK. Ternyata sampai sekarang SD itu 0, belum ada. Itu saya kira ya termasuk tantangan juga. Terus mau nagih siapa? Lah itu kepala sekolah harus segera menata dan membijaki bagaimana caranya saya harus bisa membelikan buku untuk anak-anak saya. Makanya tadi saya atur 1 tahun hanya bisa 2 kelas. Pertama kelas 1 dan kelas 4, yang kedua kelas 2 dan kelas 5 tadi. Yang paling akhir seperti kemarin kelas 3 sampai kelas 6 belum terlaksana, sudah ganti kurikulum. Ya, jadi untuk lembaga seperti SD Tunggorono 1 ini ya paling tidak ya sudah mengikuti aja apa yang ada, apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Jadi kami tidak boleh membantah. Loh yang kemarin belum selesai kok sudah ganti. Nah, tidak bisa seperti itu. Makanya kalau masyarakat kadang-kadang, saya bingung ini loh, gurunya juga masih bingung. Apalagi wali murid, saya enggak bisa ngajari ini itu sudah biasa. Itu termasuk tantangan gitu. Tantangan yang kami hadapi setiap tahunnya.
Seperti itu. Nggih. Selanjutnya, bagaimana ibu berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk memastikan keterlibatan mereka dalam pendidikan anak-anak di sekolah ini? Ini masalah wali murid ya Mbak ya. Iya. Wali murid itu berperan penting. Karena apa? Karena anak itu bisa bergaul lama itu dengan orang tuanya. Iya. Kalau hanya mengandalkan gurunya mengajar itu kurang, nggih. Jadi paling tidak itu yang di rumah juga membantu mengajar. Nah di sini setiap akhir semester itu mesti saya kumpulkan untuk melaporkan hasil pendidikan yang ada di lembaga Tunggorono 1 ini. Tetap saya beri laporan. Selain itu kami juga mengumpulkan khusus wali murid, saya pilih satu kelas itu 5. Jadi satu kelas 5, kelas 1 5 sampai kelas 6 akhirnya ada 30 wali murid itu yang mewakili namanya apa? Namanya orang tua itu paguyuban. Nggih. Nah, kadang-kadang kita itu butuh sesuatu yang mendadak itu lewat paguyuban itu. Jadi untuk mempermudah jalannya pendidikan yang di sini, selain rapat setiap akhir semester, kami melibatkan paguyuban untuk melancarkan pendidikan. Seperti itu, Mbak. Bagaimana, sudah jelas? Sampun jelas sekali. Ya, barangkali ada jawaban saya yang kurang pas. Jenengan bisa ke sini sewaktu-waktu saya terima. Terima kasih Ibu. Nggih. Jawabannya sudah sangat pas sekali. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Mohon Ya, maaf sudah mengganggu. Enggak mengganggu, sama-sama saya sering membantu seperti ini. Karena apa? Demi kelancaran penjenengan dalam melaksanakan kuliah. Saya doakan semoga semuanya sukses. Amin. Sampai jadi ibu guru semua. Amin. Ya. Nanti bisa melamar di SD karena sekarang SD itu kurikulum merdeka membutuhkan bahasa Inggris. Seperti itu. Oke. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.